Dolus atau obzet atau sengaja dan culpa atau kelalaian dalam hukum pidana. Dolus atau sengaja dan culpa atau lalai dalam hukum pidana masuk dalam pembahasan mengenai asas kesalahan atau kulpabilitas sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang pada prinsipnya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Asas ini dikenal dengan tiada pidana tanpa kesalahan, gens straf zonder skuld, nulla poena sine culpa, actus non facit reum, nisi mensit rea. Seseorang dapat dipidana bukan hanya karena perbuatannya bersifat melawan hukum, tetapi juga karena terdapat unsur kesalahan dalam diri yang bersangkutan. Kesengajaan atau dolus dan kelalaian atau culpa merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dan perbuatan. Dolus atau obzet atau sengaja. Definisi sengaja atau dolus atau obzet berdasarkan Memorie van Toelichting, MVT, yang mengartikan sebagai willen en weten yaitu menghendaki dan mengetahui. Berdasarkan ahli hukum yang bernama W.F.C. van Hattum yang menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan atau obzet els ogmark, sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan atau obzet els wetenschap. Terdapat dua teori mengenai pengertian kesengajaan sebagai berikut. 1. Teori kehendak atau wills theory, yang menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak yang menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini, maka akibatnya memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu. 2. Teori pengetahuan atau membayangkan atau voorstellings theory. Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga atau dapat dibayangkan atau mungkin terjadi. Secara umum, terdapat 3 bentuk dolus atau obzet atau sengaja yaitu. Pertama, sengaja sebagai maksud atau obzet els ogmark, yaitu di mana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku. Kedua, sengaja sebagai dasar kepastian atau sengaja sebagai sadar keharusan atau obzet bijzekerheidsbewustzijn, di mana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain. Ketiga, sengaja sebagai sadar kemungkinan atau sengaja sebagai sadar bersyarat atau dolus eventualis atau voorwaardelijk obzet atau obzet bijmogelijkheidsbewustzijn, di mana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki. Namun kesadaran tentang kemungkinan terjadi akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Delik dolus atau obzet atau sengaja. Obzet delik atau delik yang harus dilakukan dengan sengaja dirumuskan dengan menggunakan macam-macam istilah, seperti dengan sengaja, mengetahui, padahal mengetahui, dengan maksud untuk, yang diketahui bahwa, diketahui sebagai, yang telah diketahui, mengerti. Bertentangan dengan apa yang diketahui, yang maksudnya terang, niat, pasal 53, KUHP atau dapat juga disimpulkan dari bunyi pasalnya sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam rumusan pasal. Misalnya pasal 285 KUHP tentang perkosaan dalam unsur memaksa. Culpa atau kelalaian. Culpa atau lalai atau alpa diartikan sebagai situasi di mana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya atau tidak adanya kehati-hatian atau seharusnya melakukan penduga-dugaan namun tidak melakukannya atau kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul. Kelalaian atau kealpaan ini kemudian dibagi menjadi A. Kelalaian kealpaan yang disadari, bewuste skuld. Dalam kelalaian kealpaan yang disadari, bewuste skuld, pelaku dapat membayangkan memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya namun ia percaya dan berharap akibatnya tidak akan terjadi dan melakukan upaya pencegahan agar akibat yang tidak dikehendaki itu tidak terjadi. B. Kelalaian atau kealpaan yang tidak disadari, onbewuste skuld. Dalam kelalaian kealpaan yang tidak disadari, onbewuste skuld, pelaku tidak dapat membayangkan memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya padahal seharusnya ia dapat menduganya. Delik culpa atau kelalaian. Culpose delik atau delik kealpaan dirumuskan dengan menggunakan kata-kata karena kealpaannya. Dalam hukum pidana, kealpaan atau kelalaian yang dapat dipidana yaitu culpa lata atau culpa dengan kadar atau derajat kekurang hati-hatian dan kekurang penduga-dugaan seseorang yang sangat besar atau sangat lalai atau alpa. Sementara kealpaan atau kelalaian yang kadar atau derajat kurang hati-hatian dan kurang penduga-dugaannya kecil atau disebut culpa levis tidak dapat dipidana. Batasan antara dolus eventualis dan bewuste skuld. Secara teoritis,
Sengaja sebagai sadar kemungkinan atau sengaja sebagai sadar bersyarat disebut dolus eventualis atau forwaardelijk opzet atau opzet bij mogelijkheidsbewustzijn adalah situasi di mana pelaku pada akhirnya dianggap menyetujui akibat yang mungkin terjadi. Sementara dalam kealpaan atau kelalaian yang disadari disebut bewuste schuld, pelaku tidak menyetujui akibat yang mungkin terjadi namun yang bersangkutan tetap melakukan perbuatan yang mungkin menimbulkan akibat tersebut karena merasa yakin akibat tidak akan terjadi karena telah dilakukannya upaya pencegahan. Sekian pembahasan kita di materi dolus atau opzet atau sengaja dan kulpa atau kelalaian dalam hukum pidana. Nantikan video materi-materi menarik berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen channel Media Pengetahuan Hukum. Sekian dan terima kasih.